Selamat petang saudara. Selamat kita berbakti untuk kesempatan petang hari ini. Kita akan memuji, juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, ku bersyukur. Haleluya. Yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu, kami datang pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat pemurahan-Mu, kami bersyukur buat pertolongan-Mu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, Engkau mengurapi kami semua, Engkau menjamah kami semua Tuhan, sehingga kami boleh diberkati oleh ibadah ini Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan kuasa malaikat-Mu. Mari Tuhan Kau berkarya dalam kehidupan masing-masing. Tuhan, terlebih-lebih firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau berkarya bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar firman ini boleh menghasilkan benih-benih di dalam firman-Mu dan tumbuh boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Kami tetap merendahkan diri di hadapan-Mu dan kami tetap berjalan di dalam firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang berotoritas lewat hamba-Mu, lewat firman yang hidup yang akan disampaikan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Kita kembali bertemu dan saya akan lanjutkan lagi masih membahas tentang dan. Ya, puji Tuhan. Saya akan menyampaikan ya, minggu lalu kita membahas tentang dan itu seperti ular. Seperti ular beludak di denai. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ini tafsirannya. Para penulis rabbinik klasik menyimpulkan bahwa dan adalah kambing hitam. Jadi sekali lagi, para penulis rabbinik klasik menyimpulkan bahwa dan adalah kambing hitam di antara orang Israel. Berdasarkan penafsiran di atas, catatan kitab suci, ya berdasarkan penafsiran atas catatan kitab suci dalam kitab Yeremia dan kitab Yeremia bagian Kanaan utara dihubungkan dengan kegelapan dan kejahatan. Jadi saudara, dan ini
dianggap seperti kambing hitam. Sebagai kambing hitam. Kambing hitam ini bukan berbicara tentang ya kambing yang warnanya hitam, tidak. Tetapi kambing hitam ini sebuah gambarannya. Jadi yang dipersalahkan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dan ini menggambarkan dihubungkan dengan kegelapan dan kejahatan. Jadi dan dihubungkan dengan kegelapan dan kejahatan. Sehingga sumber-sumber rabbinik menganggap dan sebagai perlambang kejahatan. Nah ini tafsirannya saudara. Jadi menurut tafsiran para penulis rabbinik klasik itu dan adalah kambing hitam dan dihubungkan dengan kegelapan dan kejahatan. Ya. Karena itu kalau kita mengacu dari hal itu, saudara, Rasul Yohanes juga kita perhatikan di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 5 sampai 8 itu tidak memuat nama Dan dalam 12 suku Israel yang mencatat tentang 144.000 orang yang dimeteraikan. Jadi suku Dan, nama Dan tidak ada di situ. Kalau kita kaitkan dengan tadi Dan sebagai perlambang kejahatan. Nah ini ya. Jadi kalau dikaitkan dengan tafsiran sumber-sumber rabbinik tadi yang menganggap Dan sebagai perlambang kejahatan, kegelapan. Nah, saudara, itu menjadi alasan kenapa Rasul Yohanes, ya bukan Rasul Yohanesnya, di dalam pimpinan Roh Kudus tidak mencantumkan nama Dan, suku Dan di situ. Tetapi suku Dan digantikan oleh Manasye, anak Yusuf. Nah, puji Tuhan. Jadi tadi dikatakan Dan digambarkan sebagai kambing hitam. Saudara, kita bisa lihat penjelasannya, saya akan sampaikan. Saudara, kambing hitam adalah seekor kambing yang dilepas ke padang gurun sebagai bagian upacara Yom Kippur. Saya ulang, ini menambah wawasan kita ya. Kambing hitam, yang dimaksud kambing hitam adalah seekor kambing. Sekali lagi ini tidak berkaitan dengan warnanya. Warnanya hitam tidak. Tetapi ini menggambarkannya, ini adalah seekor kambing yang dilepaskan ke padang gurun sebagai bagian dari upacara Yom Kippur. 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 Apa itu Yom Kippur? Itu hari penebusan atau pendamaian yang dianggap sebagai hari paling suci dalam agama Yahudi atau Yudaisme. Jadi Yom Kippur itu adalah hari penebusan atau pendamaian yang dianggap sebagai hari paling suci dalam agama Yahudi atau Yudaisme. Dan jatuh pada tanggal 10 bulan Tisiri. Tisiri itu bulan 1. Apa yang dilakukan pada saat Yom Kippur? Mereka puasa 25 jam. Jadi saudara, mereka berpuasa 25 jam. Dimulai dari sesudah matahari terbenam. Nah, baik, saya lanjutkan ya.
Jadi sekali lagi kambing hitam ini adalah seekor kambing yang dilepaskan di padang gurun sebagai bagian dari upacara hari penebusan Yom Kippur, hari pendamaian. Nah, kambing hitam ini menganalogikan, menggambarkan seseorang yang dipersalahkan untuk suatu kemalangan. Nah ini. Ya, jadi ya, kambing hitam adalah ini menganalogikan seseorang yang dipersalahkan untuk suatu kemalangan. Jadi menanggung kesalahan. Ini terdapat kita lihat di dalam Imamat pasal 16. Imamat pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ia di sini Harun harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Asasel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Asasel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Lalu dilepaskan bagi Asasel ke padang gurun. Jadi ada 2 ekor kambing jantan diundi. Yang seekor dijadikan persembahan kepada Tuhan. Yang seekor lagi akan dilepas ke padang gurun kepada di sini dikatakan bagi Asasel. Nah, kemudian kita baca dulu di dalam ayat 20. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepas di padang gurun. Sampai di situ. Jadi saudara, sebelum dilepas tadi dikatakan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, yang akan dilepas itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Jadi kambing ini menanggung kesalahan umat Israel, dosanya, ditumpangkan tangan kemudian dilepas. Jadi saudara, kambing ini dilepas kepada Asasel di padang gurun. Nah, Asasel dalam bahasa Ibrani modern digunakan sebagai ejekan. Saya ulang ya, apa itu Asasel? Asasel dalam bahasa Ibrani modern digunakan sebagai ejekan. Ejekannya seperti apa? Seperti ini. Pergi ke neraka. Nah, jadi ini ejekan Asasel itu. Jadi saudara,
kambing jantan yang masih hidup ini mengangkut semua dosa pelanggaran umat Israel, seolah-olah sana dah pergi ke neraka. Azazel adalah kata yang diterjemahkan menjadi scapegoat, kambing hitam. Nah ya saudara, sekali lagi tidak ada hubungannya dengan warnanya kambing, bulunya kambing, tidak. Tetapi Azazel ini disebut kambing hitam. Tadi saya katakan kambing hitam itu menganalogikan seseorang yang dipersalahkan karena suatu kemalangan. Jadi ada pribadi yang dijadikan kambing hitam untuk mengangkut. Nah, dari sini kita bisa melihat dalam teologi Kristen kambing hitam dalam Imamat 16 ini sebagai perlambang pengorbanan Tuhan Yesus. Saudaraku, ya yang disembelih juga iya, tetapi kambing jantan yang satunya yang dilepas sesudah menanggung dosa dan kesalahan umat Israel, dilepas ke padang gurun yang tandus. Saudara, tadi ini sebagai ejekan, sana pergi ke neraka. Saudara, ini menunjukkan kepada korban, melambangkan korban Yesus yang mengangkut, memikul dosa seisi dunia. Digiring ke padang gurun, keluar kota berdasarkan perintah imam besar. Nah tadi imam besar Harun sesudah menumpangkan tangan. Saudara, kalau kita baca Yesaya pasal 52, coba kita lihat. Yesaya 52. Yesaya 52 ayat yang ayat yang ke-13. Inilah pribadi yang dijadikan kambing hitam. Dipersalahkan karena suatu kemalangan. Nah, dia yang menanggung. Coba kita lihat ayat 13 pasal 52. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi, nah ini perhatikan ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi benar-benar dijadikan kambing hitam. Siapa? Yesus. Saudara, dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya?
Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan lagi, umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Nah, coba kita lihat. Kambing hitam. Yesus yang dijadikan kambing hitam karena dosa dan pemberontakan kita. Dia yang harus menanggung kejahatan kita. Saudara, dia dilepas. Imam besar sesudah menumpangkan kedua tangannya mengakui dosa-dosa Israel tadi di Imamat 16. Kambing jantan ini dilepas ke padang gurun tandus dengan mengangkut dosa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini menunjuk kepada pengorbanan Kristus. Satu ayat terakhir, Yohanes 18. Haleluya. Yohanes 18 ayat yang ke-13-14. Nah, ini kita lihat saudara. Ayat 12 mulai saya baca. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Nah, kita ketemu lagi imam besar. Terus dikatakan apa? Dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi. Apa nasihatnya? Adalah lebih berguna jika satu orang manusia, satu orang mati untuk seluruh bangsa. Satu orang mati untuk seluruh bangsa. Maksudnya siapa? Yesus dikorbankan. Yang mengorbankan siapa? Imam besar yang namanya Kayafas yang waktu itu menjabat sebagai imam besar. Kayafas. Kita melihat, saudara, haleluya, Yesus dikorbankan. Haleluya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus dikorbankan, dijadikan kambing hitam. Haleluya, mengangkut dosa dan kesalahan pelanggaran umat Israel. Saudara, dosa dan kejahatan kitalah yang ditanggungnya, dipikulnya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita menghargakan korban Tuhan dengan kita hidup berkenan. Kita tinggalkan dosa-dosa, kita tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkaulah yang dijadikan kambing hitam karena dosa dan pelanggaran kami, karena pemberontakan kejahatan kami. Tuhan, kami mohon ampun. Kami mohon basuh kami dengan darah-Mu. Suci, kuduskan, celikkan mata kami, supaya kami melihat kasih-Mu yang sangat besar. Bawa kami Tuhan mengagumi karya-Mu, korban-Mu, kasih-Mu Tuhan. Supaya kami tidak hidup di dalam dosa. Tapi kami hidup untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas,
Tapi kami percaya pekerjaan Roh Kudus, kuasa-Mu melampaui keterbatasan kami. Jamah umat-Mu, lawat umat-Mu, baharui umat-Mu. Buat mata hati kami terang Tuhan. Beri roh hikmat dan wahyu untuk mengenal-Mu dengan benar. Jadikan iman kami seteguh karang. Dan Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Terima kasih Bapa, berkati pelayan-pelayan-Mu, berkati kami semua. Ucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.